Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 7C. Bertemu lagi pada PJJ pertemuan kelima hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian membuat mind mapping tentang klasifikasi 5 kingdom. Hasil mind mapping kalian sangat bagus dan sangat kreatif. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi sambil mengulas materi yang minggu lalu. Materi kita hari ini adalah klasifikasi 5 kingdom, kunci determinasi, dan pengenalan mikroskop. Oke, seperti yang sudah kalian buat, klasifikasi 5 kingdom terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi atau jamur, kingdom Plantae atau tumbuhan, dan ada kingdom Animalia atau hewan. Nah, ini contoh mind mapping yang Ibu ambil dari internet. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa saja atau ciri-cirinya gimana dan contohnya dari masing-masing kingdom tersebut. Oke, yang pertama kita ambil yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri yaitu tidak mempunyai inti sel, berkembang biak dengan cara membelah diri. Monera ini dibagi menjadi dua, yaitu ada bakteri dan ada cyanobacteria. Bakteri di sini ada contohnya Streptococcus ractis, sedangkan di cyanobacteria contohnya ada Atrospira. Yang kedua, kingdom yang kedua ada Protista. Protista ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki membran inti sel atau eukariotik, tubuhnya tersusun dari satu atau banyak sel, mempunyai sifat yang mirip hewan atau tumbuhan. Maka protista ini dibagi menjadi tiga. Ada protista yang mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, dan ada protista mirip jamur. Kita lihat contohnya masing-masing. Protista mirip hewan, ini ada contohnya namanya protozoa. Sedangkan protista mirip tumbuhan, kita ambil contoh ini namanya ganggang. Dan protista mirip jamur, kita ambil contohnya yaitu jamur air. Kita lanjut ke kingdom yang ketiga, ada kingdom fungi atau jamur, di mana kingdom fungi ini mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki sel eukariotik bersifat heterotrof sehingga bersifat parasit dan saprofit. Nah, kingdom fungi ini dibagi menjadi 4 kelas, ada zygomicota, ada deuteromycota, ada ascomycota, dan basidiomycota. Kita lihat contohnya masing-masing. Zygomicota, ya ini contohnya. Dan yang kedua ada deuteromycota, ada contoh Atrogapis, ada ascomycota contohnya Penicillium, dan basidiomycota contohnya jamur merang. Yang keempat ada kingdom Plantae atau tumbuhan, di mana memiliki ciri-ciri yaitu selnya eukariotik, tubuhnya terdiri atas banyak sel dan memiliki kloroplast. Nah, Plantae ini dibagi menjadi ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan berbiji terbuka, dan ada tumbuhan berbiji tertutup. Nah, untuk yang terakhir ada kingdom Animalia atau hewan, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki selnya eukariotik, tubuhnya terdiri atas banyak sel dan bersifat heterotrof. Heterotrof itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, Animalia ini atau kingdom hewan dibagi menjadi dua macam, ada vertebrata atau yang disebutnya bertulang belakang, dan ada invertebrata atau yang disebutnya tidak bertulang belakang. Dimana kalian kenal kalau vertebrata ini contohnya ada 5 atau dibagi menjadi 5 bagian. Ada Pisces, ada amfibi, ada reptilia, ada aves, dan ada mamalia. Sedangkan invertebrata ini dibagi menjadi ada sekitar 10 bagian. Nah, contohnya salah satunya ini adalah bintang laut. Nah, itu penjelasan dari klasifikasi 5 kingdom. Selanjutnya, kita ke materi tentang kunci determinasi. Kunci determinasi ini adalah daftar ciri-ciri organisme yang digunakan dalam mengklasifikasikan organisme. Bagaimana tahapan untuk menggunakan kunci determinasi ini? Yang pertama, kalian harus mengambil objek yang lengkap. Jadi, kalau kalian menemukan suatu objek, boleh itu tumbuhan atau hewan, kita ambil dulu yang lengkapnya. Yang kedua, kita mengamati objeknya. Jika perlu, gunakan loop untuk memperbesar objek. Yang ketiga, mencocokkan hasil pengamatan dengan kunci determinasi yang memuat ciri-ciri objek tersebut. Dan yang keempat, menentukan nama atau kelompok objek dan menuliskan rumus determinasinya. Oke, ini Ibu ambil contoh kunci determinasi tumbuhan
ada bermacam-macam. Kita lihat ada lumut hati, ada lumut daun, ada tumbuhan paku, ada padi, kacang, jagung, dan terong. Sekarang bagaimana caranya kalian bisa mengetahui rumus kunci determinasi untuk tumbuhan tadi? Kita lihat satu-satu. Kita mau ambil contoh lumut hati. Maka kita lihat di sini ada nomor 1, ada poin 1A dan 1B. Yang 1A ini isinya tumbuhan berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Sedangkan 1B tumbuhannya berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Nah, kita lihat kalau lumut hati ini yaitu tumbuhan yang berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Maka kita pilih adalah 1A. Jadi kunci determinasinya atau rumus determinasinya untuk lumut hati yaitu hanya 1A. Kita ambil contoh yang lain. Yang kedua ada lumut daun. Lumut hati dengan lumut daun hampir berbeda. Karena tadi tumbuhan lumut hati itu berbatang tidak sejati, sedangkan lumut daun kita pilih yang B, yang 1B, tumbuhannya berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Maka kita pilih yang 1B. Setelah kita pilih 1B, di sini ada titik-titik. Titik-titik ini menandakan bahwa kita akan lanjut ke nomor yang selanjutnya, yaitu karena di sini nomor 2, maka kita lihat di nomor 2-nya. Oke, kita lihat. Sama seperti tadi ada 2A dan 2B. Yang 2A ada pada batang tidak ditemukan pembuluh dan ada 2B pada batang terdapat jaringan pembuluh. Ternyata lumut daun itu setelah kita selidiki di batangnya itu tidak ditemukan pembuluh. Maka kita pilih yaitu adalah 2A. Jadi untuk rumus lumut daun karena kita mulai dari nomor 1 maka kita pilih 1B dan ada 2A. Jadi 1B dan 2A. Kalau kalian menemukan tumbuh-tumbuhan yang lain dan kita lihat harus dari kuncinya dari nomor 1 dulu baru bisa lanjut ke nomor yang selanjutnya. Oke, Ibu ambil contoh lain. Yang ketiga ada tumbuhan paku. Nah, kita lihat tumbuhan paku. Kita tidak mungkin lagi memilih yang 1A karena 1A ini sudah miliknya lumut hati. Maka otomatis kita harus memilih yang 1B, yaitu tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Maka kita lanjutkan untuk ke nomor 2. Dan di nomor 2 kita tidak mungkin juga memilih yang A karena si A ini yang 2A sudah miliknya lumut daun. Maka kita harus pilih yang B. Ya, betul. 2B, pada batang terdapat jaringan pembuluh. Maka karena kita memilih 2B, kita lanjutkan ke nomor 3. Kita lihat di nomor 3. 3A, tumbuhan tidak berbunga. 3B, tumbuhan berbunga atau memiliki organ yang berfungsi seperti bunga. Kita tahu tumbuhan paku itu tidak memiliki bunga atau tidak berbunga. Maka kita pilih yaitu 3A. Tumbuhan tidak berbunga. Maka kita lanjut ke nomor 4. Maaf, kita back dulu. Tumbuhan yang tidak berbunga kita pilih nomor 4. Kita lihat di nomor 4. Nah, ada nomor 4A dan 4B. Pada daun terdapat bintik kuning atau coklat. Jika ditekan akan keluar serbuk kecil. Sedangkan 4B, pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat. Karena tumbuhan paku yang seperti kalian kenal atau mungkin kalian pernah lihat, di daunnya itu ada bintik-bintik kuning. Nah, di bintik-bintik kuning ini ada serbuk kecilnya, maka kita harus pilih yang 4A. Nah, karena kita pilih 4A, ketemulah di ujungnya ada tumbuhan paku. Kalau kita sudah menemukan spesies atau jenis yang kita cari di ujung sini, di sini, di bawah sini, pokoknya dimanapun spesies yang kita cari ini berarti artinya kunci determinasinya sudah selesai sampai di situ. Tapi kalau belum bertemu maka kita harus terus menerus sampai bertemu dengan jenisnya ini ada di sini. Oke, contoh lainnya bisa kalian baca nanti di slide Ibu ini. Kita lanjut di contoh kunci determinasi hewan. Biasanya hewan ini akan menurut Ibu lebih mudah dibandingkan yang tumbuhan. Kita lihat, di sini ada ikan, ada ular, cacing, harimau, capung, belalang, hiu, dan kepiting. Kita lihat salah satu contohnya ikan. Ikan, kalian tahu kalau ikan itu adalah hewan yang
bertulang belakang. Ya, betul, hewan bertulang belakang. Maka kamu harus pilih yang mana? 1A. Oke, jadi tadi ikan itu adalah hewan yang bertulang belakang. Maka kita harus pilih yang 1B, hewan bertulang belakang. Dari hewan bertulang belakang ini kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat 2A dan 2B. Habitatnya di air tawar, 2B habitatnya tidak di air tawar. Kalian kenal kalau ikan itu adalah habitatnya di air tawar. Oke, ada air tawar bisa, di tidak air tawar boleh bisa. Jadi, tapi kita pilih salah satunya saja. Kita pilih yang 2A, habitatnya di air tawar. Nah, berarti kita pilih 2A. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ada 3A hewan yang memiliki sisik dan 3B bukan hewan yang memiliki sisik. Kalian pun tahu kalau ikan itu adalah hewan yang memiliki sisik. Jadi kita pilih adalah 3A. Jadi kunci determinasi untuk ikan adalah 1B, 2A, dan 3A. Oke, contoh lain kita lihat. Ibu mau ambil capung. Kita lihat capung. Capung adalah hewan tidak bertulang belakang atau hewan bertulang belakang? Ya, betul sekali. Hewan tidak bertulang belakang. Karena capung itu tidak memiliki tulang belakang. Maka kita harus pilih yang mana? Kita pilih yang 1A, hewan tidak bertulang belakang. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lihat nomor 2. Habitatnya di air tawar atau tidak di air tawar? Nah, karena capung terbang, maka dia tidak ada hidupnya di air tawar. Maka kita pilih yang 2B. Dari 2B, kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat, capung itu punya sisik atau tidak sih? Nah, capung itu bukan hewan yang memiliki sisik. Maka kita pilih yang 3B. Dari 3B ini, kita lanjut ke nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 4. 4A merupakan hewan yang bisa terbang. 4B bukan merupakan hewan yang bisa terbang. Tentu kalian kenal capung itu adalah hewan yang bisa terbang. Maka kita pilih yang 4A. Dari nomor 4A kita lanjut ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 9. Alat penggerak utamanya berupa sayap atau alat penggerak utamanya bukan sayap. Nah, kita tahu capung itu terbang menggunakan sayap. Jadi kita pilih ada yang 9A, alat penggerak utama berupa sayap. Nah, ketemulah di sini dengan si capung. Jadi, kunci determinasi untuk capung, tadi kita pilih 1A, kita pilih lanjut ke 2B, kita pilih lanjut 3B, kita lanjutkan ke 4A, dan yang terakhir kita pilih adalah 9A. Jadi ini kunci untuk si capung tadi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang mikroskop. Mungkin kalian SD pernah lihat mikroskop di sekolah atau mungkin pernah juga diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian di SD. Atau kalian bisa buka LKS kalian di halaman 18. Di situ ada gambar mikroskop. Nah, kalian tahu mikroskop ini sebuah alat yang dirancang agar bisa digunakan untuk meneliti benda-benda yang sangat kecil. Nah, ini contoh gambarnya. Ibu akan menjelaskan sedikit saja bagian-bagiannya, tapi tidak dengan fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 18 di bagian kotak keterangan, itu masing-masing sudah ada. Yang pertama ada lensa okuler. Nah, ini lensa okuler, lensa yang paling dekat dengan mata pengamat. Yang kedua ada tabung. Yang ketiga ada revolver. Yang keempat ada lensa objektif. Yang kelima ada meja kerja atau meja objek. Ada kondensor, ada diafragma, ada reflektor, ada kaki. Nah, di bagian sebelah sini ada makrometer. Makrometer ini nama lainnya pemutar kasar. Dan di bawahnya ada mikrometer atau nama lainnya pemutar halus. Yang selanjutnya ada penjepit kaca. Nah, penjepit kaca atau penjepit objek ini untuk menjepit objek yang kita taruh di meja kerja tadi. Ada lengan untuk memegang mikroskopnya dan ada sendi inklinasi atau nama lainnya sekrup. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih cara menggunakan mikroskop secara umum. Ini ada gambarnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian perhatikan dulu gambarnya. Nanti masing-masing Ibu akan jelaskan di bagian slide selanjutnya. Oke, next. Yang pertama, kita lihat gambarnya. Kita letakkan mikroskop di atas meja dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai.
Jadi saat kamu memegang mikroskop, tangan kanan kamu memegang bagian lengan mikroskopnya, sedangkan tangan kirinya memegang bagian kakinya. Buat apa? Buat mencegah mikroskopnya ini jatuh. Kalau kalian hanya memegang dengan menggunakan satu tangan saja. Lalu kita letakkan di atas meja yang datar. Oke, selanjutnya. Yang kedua, kita putar dulu bagian revolver sehingga lensa objektifnya ini dengan perbesaran yang paling lemah atau yang paling kecil berada pada posisi atau poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Jadi saat kamu memutar revolver akan bunyi klik. Nah, kalau tandanya sudah klik berarti itu tandanya sudah tepat di bagian lensa objektifnya. Lanjut, cara yang ketiga, kita atur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang seperti ini. Jadi kita arahkan cahaya, terus kalian lihat di bagian lensa okulernya ini, maka akan terlihat seperti ini. Nah, langkah yang keempat atau cara yang keempat, kita tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek atau benda. Ini preparatnya bisa apa saja yang mau kalian amati, kita taruh di meja objeknya dan kita jepit dengan penjepitnya. Lalu yang kelima, kita bisa atur fokus untuk memperjelas gambar atau objek dengan cara memutar pemutar kasar atau makrometernya sambil dilihat dari lensa okuler. Kalau kiranya sudah bertemu dengan objek yang kita cari, baru kita pertajam atau fokuskan menggunakan si pemutar halus atau mikrometernya. Jadi kalian atur dulu pemutar kasarnya, baru kalian atur pemutar halusnya sampai benda atau objek kita sebut dapat dilihat dengan jelas. Dan langkah terakhir, apabila objek yang sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari yang 10 kali, 40 kali, atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Jadi, kalian bisa lihat dari bagian perbesaran yang terkecil sampai perbesaran yang terendah. Oke, itu cara menggunakan mikroskop. Nah, cara menggunakan mikroskop bisa kalian lihat juga di link YouTube. Ada di bawah ini contoh dari penjelasan yang lainnya. Sekian penjelasan dari pertemuan kelima ini dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.